Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang dilakukannya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Dikutip dari kitab Majjhima Nikaya 3, halaman 135. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD. Salam sejahtera, Sodihontu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah topik sebagai kelanjutan dari beberapa episode yang lalu dengan topik karma, arsitek surga dan neraka bagi kehidupan kita. Sahabat UBTV, dalam beberapa episode yang lalu saya telah menyampaikan konsep karma dalam agama Buddha, kemudian cara bekerjanya hukum karma. Nah, kali ini sebagai episode yang terakhir dalam topik yang berhubungan dengan karma, saya menyampaikan yaitu karma sebagai arsitek surga dan neraka dalam kehidupan kita. Sahabat UBTV, dulu sudah saya sampaikan bahwa cara bekerjanya hukum karma itu sebagai hukum alam merupakan rangkaian sebab akibat. Banyak sebab dan banyak akibat. Tidak bersifat tunggal, satu sebab, satu akibat. Tapi banyak sebab, banyak akibat. Itulah cara kerja hukum karma. Nah, sebagaimana saya sitir tadi dalam Majjhima Nikaya 3, 135, dinyatakan bahwa semua makhluk menurut agama Buddha adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan terlindung oleh karmanya sendiri. Jadi karma atau perbuatan yang didahului oleh cetana atau kehendak, itulah yang menjadi sebab. Karena setiap hari kita selalu melakukan karma, baik karma melalui pikiran, melalui ucapan, maupun melalui badan jasmani, maka dalam hidup ini kita ibaratnya senantiasa menimbun dua macam deposito. Deposito kebaikan atau kebajikan, dan deposito kejahatan. Apabila kita melakukan karma melalui pikiran, ataupun ucapan, ataupun badan jasmani yang sifatnya baik, itu berarti akan menimbun atau menabung deposito kebajikan. Sebaliknya kalau kita berpikir, berucap, dan melakukan perbuatan badan jasmani yang jahat, yang tidak baik, yaitu sama dengan mengisi tabungan deposito yang
jahat. Nah, deposito ini akan selalu diisi oleh dua hal tadi, kebaikan, kejahatan, kebaikan, kejahatan. Nah, seberapa banyak kita menabung deposito kebajikan dan seberapa banyak kita menabung deposito kejahatan, itulah yang akan menjadi penentu, yang akan menjadi pencetak surga ataupun neraka dalam hidup ini. Kenapa demikian? Ya kalau tabungan deposito ini banyak kebajikannya, pikirannya bajik, ucapannya bajik, perbuatan badan jasmaninya juga bajik, berarti timbunan kebajikannya yang dominan, ya otomatis nanti kebahagiaan yang akan diraihnya, yang akan dipetiknya. Tetapi kalau sebaliknya ya tentu saja sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya mari kita tunggu tayangan yang satu ini. Ya, sahabat UBTV. Jadi kalau sehari-hari dalam hidup kita menabung misalnya dalam deposito kejahatan melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani lebih dominan, ya tentu akan memanen, akan memetik penderitaan. Jadi kebahagiaan atau penderitaan, kaya atau miskin, terlahir sebagai orang yang sempurna, tampan, kecerdasannya tinggi, atau sebaliknya, terlahir sebagai orang yang cacat, tidak sempurna, miskin, atau mungkin kecerdasannya kurang, idiot, debil, imbisil, dan sebagainya, itu semua yang mencetak, yang mengarsiteki adalah diri sendiri, karma kita sendiri. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, deposito yang dilakukan lebih banyak mana? Karena dalam hidup kita akan senantiasa menabung deposito kebajikan, deposito kejahatan. Oleh karena itu, dalam agama Buddha, kalau kita menderita, kalau kita susah, hidup miskin, serba kekurangan, sulit mencari pekerjaan, kemudian hidupnya ya tergantung pada orang lain, mungkin berpenyakitan, ada yang mengidap penyakit sampai menaun, itu semua tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tidak perlu menyalahkan, maaf dalam tanda petik, tidak perlu menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ya harus introspeksi. Kondisi itu tidak lain adalah ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Karena deposito kejahatannya lebih banyak. Kalau dalam hidup yang lampau ya sering melakukan kejahatan, pembunuhan, penganiayaan. Ya lahir yang sekarang, lahir sebagai manusia yang cacat, kemudian umurnya pendek, berpenyakitan. Kalau dalam kehidupan lampau banyak melakukan pencurian, perampokan, ya hidup yang sekarang miskin, bergantung pada orang lain, sulit untuk memenuhi kebutuhannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu tidak luput ditentukan oleh karmanya sendiri, bukan siapa-siapa. Nah, kalau begitu, kita harus menyalahkan siapa? Ya, salahkanlah diri sendiri.
Karena kebahagiaan ataupun penderitaan, arsiteknya adalah diri kita sendiri. Nah, inilah pentingnya memahami karma dalam agama Buddha. Nah, selanjutnya berbuahnya karma, sebagaimana saya sampaikan dalam episode yang terdahulu, itu bergantung banyak hal. Ada yang berdasarkan waktunya, ada yang berbuah dalam kehidupan saat ini, ada yang berbuahnya dalam kehidupan yang akan datang, ada yang berbuah dalam kehidupan saat ini, kehidupan yang akan datang, dan beberapa kehidupan. Kemudian ada juga yang tidak berbuah karena kekuatan berbuahnya sudah habis. Seperti benih jagung yang tidak ditanam dalam 3 musim, ya kehilangan daya tumbuh. Itu dari waktu berbuahnya. Kemudian dari fungsinya atau tugasnya, ada karma yang mengantarkan kelahiran. Janaka kama. Ada karma yang sifatnya memperkuat apa yang sudah muncul, akibat yang sudah muncul, atau kekuatan janaka kama diperkuat. Itu adalah upatambaka kama. Kemudian ada kama yang sifatnya melemahkan, upapilika kama. Ada kama yang sifatnya menghancurkan, melenyapkan sama sekali. Itu upagataka kama. Jadi karma itu bukan bersifat statis, sudah tetap, sudah digariskan seperti itu, tapi bisa diubah, bisa fleksibel, bisa diperbaiki, bisa diubah, bisa disempurnakan. Karena itu dalam agama Buddha, meskipun bahagia atau menderita, surga ataupun neraka itu ditentukan oleh diri kita sendiri, ketika kita sudah sadar bahwa hidup saat ini misalnya menderita, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah pada karma saja. Pertama-tama memang kita harus menerima. Itu sebagai buah dari karma atau perbuatan kita. Setelah menyadari, menerima, yang lebih penting adalah selanjutnya bagaimana? Menghentikan perbuatan jahat melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Sebaliknya mengembangkan kebajikan-kebajikan melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Melalui pikiran misalnya apa? Mengembangkan cinta kasih, metta. Ya. Kemudian mengembangkan kasih sayang, welas asih. Juga mengembangkan simpati, turut bahagia atas kebahagiaan makhluk lain. Kemudian juga mengembangkan batin, keseimbangan batin. Itu adalah hal-hal berbuat baik. Melalui ucapan, ya kata-kata lembut, sopan santun. Melalui perbuatan badan jasmani juga segala kebajikan melalui badan jasmani. Nah, sahabat UPTV, untuk selanjutnya kita tunggu yang satu ini. Ya, sahabat UPTV dimanapun Anda berada, semoga masih menyimak, mengikuti pembahasan karma adalah arsitek surga dan neraka dalam kehidupan kita. Sahabat UPTV, tadi sudah saya sampaikan tentang cara kerja hukum karma untuk mengingatkan kembali episode yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk berikutnya, saya akan menyampaikan bahwa berbuahnya karma atau perbuatan yang menjadi deposito kebajikan maupun kejahatan tadi, dalam agama Buddha itu dipilah menjadi 4 macam. Ada yang sifatnya pribadi atau personal. Jadi
ketika karma itu berbuah, karma baik ataupun karma buruk, berbuahnya bersifat pribadi. Artinya hanya diri sendiri yang merasakan. Tidak melibatkan keluarga, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan siapapun. Jadi murni itu berbuah untuk diri sendiri. Ya, contoh yang sederhana, kalau ada seseorang yang tanpa diketahui bahwa dirinya mengidap penyakit tertentu misalnya, tiba-tiba orang tersebut mengalami sakit yang parah dan berakibat fatal sampai misalnya akhirnya meninggal. Tapi sebelumnya tidak diketahui. Tidak diketahui oleh keluarga, oleh saudara bahwa seseorang tersebut sakit tertentu. Ya tiba-tiba saja sakit mendadak kemudian meninggal. Jadi ya tentu saja meninggal itu akan mengagetkan keluarganya, udah pasti. Tapi selama dia sakit itu yang sifatnya mendadak dan mendesak tadi, seolah-olah hanya ditanggung oleh diri pribadi. Keluarga ya tidak terpengaruh. Karena sudah taunya itu terakhir tadi. Seperti itu. Atau ada juga misalnya, maaf, orang yang mengalami kecelakaan, yang tadi pagi masih segar bugar, masih senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah, siang hari naik motor, kecelakaan, langsung meninggal. Ya tentu keluarga ikut kehilangan, ikut susah, ikut sedih. Tapi penderitaannya langsung dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan. Itu adalah karma pribadi atau person, sifatnya person. Yang kedua adalah karma yang berbuahnya bersama-sama keluarga. Artinya ketika itu berbuah, satu keluarga itu ikut menanggung. Tidak hanya misalnya ayahnya saja, atau ibunya saja, atau anaknya saja. Tapi satu keluarga itu ya ikut menderita, ikut menanggung. Ya misalnya ketika terjadi sakit, kemudian yang sakit ya bapaknya, ibunya, anaknya, meskipun tidak bareng tapi bergiliran begitu, tapi satu keluarga itu hampir semua anggotanya merasakan. Nah, contoh yang seperti itu artinya karma bersama keluarga. Ya tentu saja karma ini berbuahnya banyak yang berhubungan dengan keluarga tentu saja. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karma kelompok. Karma kelompok itu karma yang berbuahnya bersama orang lain yang tidak punya hubungan saudara, tidak punya hubungan darah. Jadi misalnya antar teman, kalau mahasiswa ya antar mahasiswa, sesama mahasiswa dari lain daerah, dari lain pulau misalnya, kemudian mengalami musibah, ya banyak terjadi ya misalnya kecelakaan di jalan raya, kemudian ada yang meninggal, ada yang luka parah, ada yang patah tulang, macam-macam. Nah, itu masuk karma kelompok. Tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan darah, tapi menerima akibat bersama-sama. Itu namanya karma kelompok, ya. Kemudian yang keempat ada karma bersama alam. Artinya berbuahnya bersama alam. Misalnya bencana alam. Ya, bencana alam misalnya gempa bumi, kemudian tsunami, mungkin juga gunung meletus. Nah, itu berbuahnya dalam jumlah bersama-sama, tidak hanya individu, tidak hanya keluarga, tapi juga melibatkan masyarakat luas, bahkan bersama alam ikut mengalami penderitaan itu. Ini namanya karma bersama alam. Nah, seperti itu. Baik, sahabat UPTW, dari sekian yang sudah saya sampaikan, bahwa sejatinya karma dalam agama Buddha ini memang sebagai pencetak, sebagai arsitek, sebagai penentu, sebagai pembuat kebahagiaan maupun penderitaan diri kita sendiri. Tetapi dalam hal mencetak itu sifatnya tidak statis, tapi dinamis, fleksibel. Karma itu lentur, bisa diubah,
bisa ditambah, bisa diperbaiki, bahkan bisa dilenyapkan. Itulah karma dalam agama Buddha. Karma adalah arsitek surga dan neraka dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati dalam berbuat melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Selalulah untuk terus berbuat baik, agar deposito kebajikan yang banyak dan kebahagiaan yang akan kita rasakan. Demikian, semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Soti hontu. Namo Buddhaya.